Tunggu ya lu sampai landing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 dari mata kuliah pengantar ilmu keolahragaan yang mengangkat tema yaitu adaptasi olahraga. Yang beranggotakan saya sendiri, Alfons Sanjartanto, kedua ada Ahmad Fajar Prayogi, 3 Ananda Dwi Ramadhani, 4 Andarif Kinerwijaya, 5 Mahlani Alfain, dan yang terakhir 6 Sela Marita. Baik, langsung masuk ke materi, yaitu adaptasi olahraga. Ada 2 poin. Yang pertama, adaptasi sistem pernapasan terhadap latihan. 2, adaptasi otot pada saat latihan. Adaptasi sistem pernapasan. 1, bentuk-bentuk latihan. Ada latihan aerobik dan latihan anaerobik. 2, sistem pernapasan manusia, proses pernapasan, mekanisme pernapasan. Ada 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Dan yang terakhir, adaptasi sistem pernapasan terhadap latihan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anda Rifki Nurwijaya. Persilahkan. Ya, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk latihan. Terdapat latihan aerobik dan latihan anaerobik. Ada 2 contoh latihan aerobik dan latihan anaerobik. Nah, latihan aerobik pada dasarnya merupakan latihan yang sumber energi berasal dari oksigen dan latihannya dilaksanakan secara terus-menerus dan melibatkan otot-otot besar. Latihan ini dilakukan dengan intensitas sedang yaitu 60-80% dari maksimal heart rate atau MHR dan 50-85% dari penggunaan maksimal oksigen dan memerlukan durasi yang relatif lama yaitu sekitar 20-50 menit dengan frekuensi 3 kali seminggu. Manfaat dari latihan aerobik adalah untuk menjaga kesehatan paru-paru, jantung, sistem peredaran darah, mengendalikan berat badan, dan sebagainya. Contoh dari latihan aerobik adalah berjalan, bersepeda, jogging, senam, dan lain-lainnya. Sedangkan latihan anaerobik merupakan metode latihan yang sumber energinya tidak memerlukan oksigen. Energi didapatkan dari pembentukan ATP melalui sumber energi yang berasal dari kreatin, fosfat, dan glukogen. Latihan anaerobik dilakukan dengan intensitas yang tinggi, namun dengan durasi yang singkat. Latihan anaerobik merupakan latihan yang dilakukan dengan intensitas dan berat serta sangat menguras stamina. Manfaat utama dari latihan anaerobik adalah dapat membangun kekuatan otot menjadi lebih kuat. Dengan latihan tersebut, maka akan berpengaruh langsung terhadap pembakaran lemak yang berkumpul di dalam tubuh kita. Contoh latihan anaerobik adalah sprint, push up, sit up, pull up, dan lain-lainnya. Next. Selanjutnya yaitu materi. Oh ya, silakan. Adaptasi otot dalam latihan. Yang pertama itu metode latihan. Peningkatkan kapasitas oksidatif, hipertrofi otot, interkonvensi di antara otot jenis serat kedut cepat, serta atrofi otot. Selanjutnya, saya kembalikan dengan moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Ahmad Fajar Prayoga. Dipersilakan untuk Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipertrofi otot. Di sini terdapat gambar-gambar hipertrofi otot, yang mana definisi dari hipertrofi otot sendiri merupakan ukuran otot dapat
Kemudian dengan latihan durasi pendek serta latihan kekuatan dengan intensitas yang tinggi, seperti angkat beban dan lain sebagainya. Nantinya akan dihasilkan peningkatan diameter hipertrofi atau pembesaran pada otot tersebut. Seperti serat glikolitik cepat yang memang digunakan pada kontraksi yang powerful. Kemudian, penebalan serat ini dihasilkan oleh peningkatan sintesis filamen, aktin, dan miosin, sehingga kesempatan interaksi jembatan silang meningkat. Akibatnya, kekuatan kontraksi otot juga meningkat. Stres mekanik akan merangsang gen yang secara langsung mensintesis protein kontraktil menjadi lebih banyak. Latihan beban yang secara langsung mensintesis protein kontraktil, di mana latihan ini nantinya bisa dihasilkan meningkatkan kekuatan yang besar untuk penggunaan jangka pendek, tapi ketahanan tidak begitu mengikat. Untuk menginduksi hipertrofi sel otot, threshold stimulus harus dicapai sehingga ekspresi protein kontraktil dapat terjadi. Jika otot dilatih tanpa diberi beban, meskipun dilakukan berjam-jam, tidak terjadi banyak peningkatan kekuatan. Setidaknya, otot berkontraksi 50 kekuatan maksimal selama beberapa kali sehari, 3 kali seminggu. Kemudian, atrofi otot. Next, PPT-nya, Mas. Nah, di mana pada slide ini ditunjukkan ada gambar atrofi otot. Atrofi otot sendiri, jika otot tidak digunakan, isi aktin dan miosin akan berkurang. Seratnya menjadi lebih kecil dan otot menjadi atrofi atau pengurangan massa tubuh dan menjadi lebih lemah. Atrofi otot bisa terjadi dengan dua cara, yaitu disus atrofi yang terjadi saat otot tidak digunakan dalam waktu lama, walaupun suplai saraf utuh. Selain itu, ada juga mekanisme denervation atrofi yang terjadi jika suplai saraf hilang. Baik, itu tadi penjelasan dari hipertrofi dan atrofi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Fajar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sheila. Sheila, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas. Yang bab kedua ada sistem pernafasan manusia, proses pernafasan, mekanisme pernafasan. Next. Nah, di sini ada gambar di mana ada pernafasan perut. Nah, pernafasan perut terjadi karena gerakan diafragma. Jika otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya, udara masuk ke dalam paru-paru. Saat otot diafragma relaksasi, diafragma kembali ke keadaan semula. Saat itu, rongga dada menyempit, mendorong paru-paru sehingga mengempis. Udara dari paru-paru akan keluar. Nah, untuk pernafasan dada itu sendiri terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rusuk terangkat. Akibatnya volume rongga dada membesar pada saat paru-paru mengembang. Tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam paru-paru. Akibatnya udara masuk. Untuk pernafasan dada ada proses inspirasi pada pernafasan dada menyebabkan otot-otot di bagian dalam tulang rusuk terangkat sehingga rongga dada membesar. Seiring dengan masuknya udara ke saluran nafas, tekanan di paru-paru berkurang dan dada mengembang. Hal ini membuat oksigen lebih mudah masuk dan memenuhi paru-paru. Pada proses ekspirasi, otot dalam tulang rusuk akan mengempis sehingga rongga pada dada mengecil dan tulang rusuk kembali ke posisi semula. Tekanan di paru-paru akan naik agar karbon dioksida lebih mudah dikeluarkan. Sudah? Terima kasih Kak Sheila. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Kak Nanda. Kak Nanda, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu adaptasi sistem pernafasan terhadap latihan. Di layar sudah terdapat gambar yang merupakan bagian proses pada saat melakukan sistem adaptasi saat latihan. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia bekerja dan bergerak memerlukan energi. Energi diperoleh tubuh dari pembakaran zat makanan oleh oksigen. Untuk memperoleh zat makanan, orang cukup hanya dengan makan sehari 3 kali,
Hal ini disebabkan karena zat makanan dapat disimpan dalam sel-sel tubuh dalam jumlah yang cukup. Dengan latihan olahraga, maka perubahan yang terjadi sehubungan dengan adaptasi dari sistem pernafasan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemakaian oksigen sangat meningkat karena otot yang aktif mengoksidasi molekul nutrien. Yang kedua, produksi karbon dioksida sangat meningkat karena otot yang lebih aktif melakukan metabolisme memproduksi lebih banyak karbon dioksida. Yang ketiga yaitu ventilasi alveolus sangat meningkat. Yang keempat yaitu penyaluran oksigen ke otot sangat meningkat. Yang kelima, pengurangan karbon dioksida dari otot sangat meningkat. Yang keenam yaitu frekuensi pernafasan juga sangat meningkat. Proses adaptasi bisa terjadi karena adanya stimulus atau rangsangan yang diberikan. Kondisi rangsangan tersebut sangat berpengaruh terhadap performa yang dihasilkan. Semakin meningkat rangsangan yang diberikan, maka akan menghasilkan proses adaptasi yang sesuai sehingga menghasilkan perbaikan performa yang baik bagi tubuh. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas Kak Ananda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Leni. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk slide berikutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang terjadi pada tubuh setelah beradaptasi dengan kegiatan olahraga. Di sini yang pertama, yaitu peningkatan kekuatan jantung. Hal ini ditandai dengan peningkatan ukuran dan kekuatan otot ventrikel jantung sebelah kiri yang berperan dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Pada orang dewasa normal yang tidak rutin beraktivitas fisik, jantung memompa sekitar 60 mili darah. Namun, orang yang rutin beraktivitas fisik dapat memompa darah hingga 100 mili dalam keadaan istirahat. Yang kedua, pembesaran otot. Peningkatan ukuran dan massa otot disebabkan oleh otot yang telah beradaptasi dan memiliki lebih banyak pembuluh darah kapiler, mitokondria, enzim penghasil energi, serta kapasitas untuk menyimpan bahan makanan seperti karbohidrat, glikogen, dan lemak yang lebih banyak. Dengan rutin berolahraga, otot juga akan lebih beradaptasi untuk menggunakan bahan makanan secara efektif. Yang ketiga, peningkatan kapasitas paru. Semakin tinggi intensitas olahraga seseorang, maka semakin besar kebutuhan oksigen tubuh. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, paru-paru manusia dapat beradaptasi dengan menyimpan lebih banyak oksigen. Meskipun demikian, ukuran paru tidak bertambah besar. Peningkatan kapasitas paru membuat paru bisa menyimpan, menggunakan, dan mendistribusikan oksigen lebih efisien, sehingga paru dapat bekerja dengan baik tanpa terlalu sering mengambil nafas. Yang terakhir, tulang beregenerasi lebih cepat. Adaptasi tulang pada olahraga dapat dipicu kontraksi otot terhadap tulang. Ini membantu terjadinya proses regenerasi tulang oleh sel tulang yang baru setelah terjadi degenerasi. Proses ini terjadi secara perlahan dan bertahap, serta dapat dipicu oleh semua jenis olahraga, khususnya latihan ketahanan yang dapat melatih kekuatan otot. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian semua materi dari teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 mengenai adaptasi olahraga. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, cek.